What's up? Ngopi dulu guys. Oke, sahabat semua, kita lanjut ya. Saya mau lanjutin jawab pertanyaan sahabat semua yang ada di channel Agung 21 Hunting. Kemarin sudah saya buat sampai part 3 ya, jadi ini kita sambung lagi. Langsung aja ya ke pertanyaan. Ini kayak di radio ya. Di radio ada yang kirim SMS, pertanyaan, kirim-kirim salam gitu. Oke. Mulai mana ya? Oke. Mas Bayu Sunarto, pertanyaan viral chamber bagus kok retak atau pecah, cek itu solusi. Dalam chamber monolight apakah terdapat sebuah selang transfer penghubung dari lubang transfer laras? Berharap untuk dibalas. Oke. Jadi kalau chamber monolight seperti ini ya, itu tidak ada selang transfer. Biasanya itu dilaras, dia menggunakan sel di depan lubang transfer atau di belakang lubang transfer ya. Di depan lubang transfer dan di belakang lubang transfer itu menggunakan sel. Ada juga yang menggunakan teflon. Jadi dia tidak ada selang penghubung dari bawah ke atas, tidak ada karena dia dibor langsung. Biasanya pengeboran dari lubang laras bagian belakang. Oke ya. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Langsung saya jawab ya. Bro, kalau untuk unit BSR 10 lokal ganti Misumi hammer dan valve-nya OD berapa ya? Nah, ini udah saya bikinkan konten tadi. Sebenarnya untuk khusus Marauder dan Moser ya, jenis tabung pipa, tapi ini juga bisa masuk jawaban kontennya yang sudah saya buatkan tadi. Ini dari Cabrota Van Sandia, di konten senapan boros, coba perpendek langkah hammer. Gimana kalau tangkai valve diperpanjang om? Jadi saya kurang setuju ya kalau untuk per valve atau tangkai valve-nya itu diperpanjang supaya langkah hammer menjadi pendek. Semakin panjang pentil valve yang keluar, memang semakin pendek langkah hammer. Tapi di situ kadang kendala yang muncul adalah kita susah untuk mengatur volume. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengatur volume yang keluar ya, untuk mendorong udara itu. Jadi bukaannya nanti cenderung akan lebih besar. Terus yang kedua, itu terjadinya vibrasi ya atau getaran. Ketika dia dipukul oleh hammer, dia sebenarnya ada getaran kalau posisi, karena biasanya asfalep ini tidak selalu benar-benar presisi ya. Jadi dia ada getaran sehingga mengakibatkan ketidakpresisian ketika buka valve ya, buka tutupnya valve itu tadi. Tapi barangkali sahabat semua mau coba itu tidak ada masalah, sahabat semua bebas berkreasi ya, barangkali itu memang diperlukan. Tapi saya sudah pernah praktekkan itu dan hasilnya menurut saya kurang maksimal. Saya lebih suka valve yang nongol itu antara 2-5 mili. Saya sering gunakan 3 mili. Selanjutnya Hendra Bandit, ada tokonya di Topet ndak om? Ada ya, 21 Hunting tanpa spasi ya, tokonya 21 Hunting. Apakah bisa chamber semi CNC di upgrade untuk main long range om? Nah, sebenarnya tidak ada masalah, baik itu chamber CNC ataupun non CNC, mau itu chamber monolight atau chamber tumpuk, semuanya bisa ya. Tinggal bagaimana kita bagaimana kita mensiasati, karena long range ini yang diperlukan itu cukup banyak ya, dari kestabilan, kepresisian, dan lain-lain ya faktornya, baik itu pemilihan per, pemilihan mimis, dan pemilihan laras ya. Jadi menjadi sebuah unit yang komponen-komponennya itu solid ya, itu akhirnya bisa mendapat akurasi yang cukup bagus di jarak yang cukup jauh. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Borneo Shooting Channel, aku curiga ini Borneo Shooting Channel ini. Usul Kang, bagaimana cara setting unit BR? Pertanyaannya ini
ini setengah menjebak ini. Oke, Mas Burniu Shooting Channel. Jadi sementara ini saya belum mengarah ke sana. Kita bahas yang ringan-ringan saja karena untuk setting unit BR ini mungkin masnya lebih paham ya, lebih paham. Butuh kerja keras ya di situ. Jadi kadang-kadang kalau kita jabarkan bagi yang sahabat yang tidak hobi di bidang tembak presisi atau di kompetisi, itu tabu ya, itu tabu atau susah untuk dipahami. Bahkan mungkin sahabat yang belum begitu paham mungkin akan tertawa kalau kita membahas diskusi tentang unit BR atau setting BR. Mungkin bisa japri lah kita sharing-sharing lewat WhatsApp atau apalah ya. Nomor WhatsApp saya ada di depan video. Oke, sorry ya. Lanjut. Bang, minta nomor WA. Ada, sudah. Cara maksimalkan permisumi buat Marauder warna apa, Bang? Nah, ini sudah sering saya jawab ya. Jadi bebas lah mau menentukan. Yang jelas kalau untuk small game ke medium game, kalau lebih ringkasnya ya gunakan pervalep yang keras, perhammer yang lebih lunak. Tapi kalau saya tetap menggunakan pervalep yang lunak, perhammer juga lunak. Jadi nanti saya menyesuaikan lewat langkah hammer. Perpaduan warna yang pas menurut abang permisumi untuk hammer dan valepnya warna apa, Bang? Nah, kayak gini nih yang saya kadang susahnya menjawab ya. Karena tidak selalu sama. Ini dari Irul Hunter. Jadi begini, Mas. Semua harus kita coba ya. Kita lihat konstruksinya dulu. Langkah hammer seberapa panjang. Misalnya langkah hammer sudah sesuai yang kita sepakati, atau mungkin saya sendiri yang sepakati ya, 1 cm langkah hammer dengan berat hammer kurang lebih 45 gram sampai 60 gram. Saya menggunakan per hammer krem, per valve saya kasih biru muda ya, tapi itu tidak jaminan karena nanti diameter valve itu juga cukup berpengaruh. Jadi tidak mutlak tetapi setiap kita mengganti spring misumi atau permisumi itu memang secara validnya harus dicek menggunakan kronometer atau kita ukur ya fs berapa yang dihasilkan. Jadi kita untuk menentukan ini untuk small game, medium game, big game itu kita tentukan lewat krono itu tadi, hasil krono fps nya berapa dengan mimis berapa grain, itu nanti baru ketahuan. Jadi nggak bisa kira-kira karena beda unit biasanya walaupun dengan menggunakan spring yang sama itu akan berbeda hasilnya, apalagi larasnya juga berbeda. Oke, dari dari Avanza Purnama pada konten ngacak grouping kurang rapat. Mas Agung, apakah loading laras sangat berpengaruh akurasi? Terus apakah loading itu disesuaikan dengan mimis yang akan dipakai khususnya untuk laras LW? Katanya kawan ada yang bilang bagus nggak usah pakai loading. Bagaimana menurut Mas? Nah ini tak jawab nggak ya? Jadi ini saya jawab versi saya ya, versi saya untuk Mas Avanza Purnama. Loading laras berpengaruh. Maksudnya berpengaruh begini. Ketika loading laras itu tidak tepat atau loadingnya kurang bagus, itu mimis akan cacat di bagian depan ya, artinya mimis baru masuk standby di tempatnya itu sudah rusak. Nah itu berpengaruh terhadap akurasi. Nah kalau saya yang penting mimis tidak rusak dan posisi mimis itu tepat sesuai yang saya harapkan. Memang bentuk mimis itu berbeda-beda. Jadi saya sering menggunakan kalau misalnya itu tujuannya untuk hunting, yang penting kepala mimis dengan mimis yang pendek ya. Saya biasanya saya tes itu menggunakan mimis KIS
QS Domet itu kan pendek, atau Barakuda Match. Cuma kalau Barakuda Match diameternya lebih besar, kalau QS itu lebih kecil. Jadi saya coba untuk QS yang penting kepalanya udah masuk ke alur. Kalau saya sih seperti itu. Lain-lain yang penting rapi, mimis tidak cacat. Ya kadang memang bagian loading ini kalau salah finishing akibatnya fatal untuk akurasi. Biasanya terhadap kecocokan peluru ada yang mengatakan iya itu berpengaruh. Kalau misalnya loading mimis yang panjang, misalnya Monster atau GSB Best atau mungkin Rifle Thunder yang pelurunya itu agak panjang, katanya sih harusnya loadingnya berbeda dengan yang pendek. Tapi kalau saya yang penting loadingnya itu kepala udah masuk ke alur dan bagian rok itu presisi di posisi loading itu sudah cukup menurut saya. Yang berbeda pendapat boleh nanti kita diskusikan lagi di channel ini ya. Oke, saya udah 11 menit. Saya cut ya, saya sambung ke part selanjutnya. Terima kasih sahabat semua sudah menonton. Salam sehat, salam satu hobi. Jangan lupa safety nomor 1. Assalamualaikum.